menjaga disiplin fiskal ya dalam koridor batas defisit kurang dari 3%, maka ini menandakan apa? Kombinasi antara pertumbuhan, namun tetap harus dihitung ya, Oke. dengan tetap bertumpu pada konsumsi domestik. Itu yang penting. Kalangan ekonom menilai perubahan era APBN 2026 harus tetap memprioritaskan pemanfaatan anggaran untuk kebutuhan masyarakat. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikur Rahman menegaskan banyaknya penambahan anggaran dalam revisi era APBN 2026 yang disepakati Badan Anggaran DPR RI menandakan bahwa pemerintah tetap mengandalkan anggaran APBN sebagai pendorong peningkatan daya beli dan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Namun Indef mewanti-wanti agar penggunaan APBN harus sesuai dengan peruntukan yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Sementara khusus untuk anggaran belanja negara yang mencapai 3.842 triliun rupiah, perlu adanya pengawasan yang ketat dan sistem transparansi yang akuntabel agar tidak ada kebocoran anggaran. Selain menjaga disiplin fiskal ya dalam koridor batas defisit kurang dari 3%, maka ini menandakan apa? Kombinasi antara pertumbuhan, namun tetap harus dihitung ya, Oke. dengan tetap bertumpu pada konsumsi domestik. Itu yang penting. Konsumsi domestik, kemudian penguatan ketahanan serta sinyal-sinyal prudent atas fiskal. Karena kebijakan Menteri Keuangan saat ini ya, terutama di dalam memanage fiskal, tentu akan berbeda gitu dengan pengelolaan fiskal waktu Bu Sri Mulyani ya, terutama prioritas-prioritas yang ditekankan dan juga prioritas-prioritas yang akan dilakukan percepatan di tahun 2020. PT Elnusa Tbk atau ELSA memperoleh peningkatan nominal plafon fasilitas kredit di PT Bank Negara Indonesia Tbk dengan nilai menjadi 70 juta dolar Amerika Serikat dan manajemen ELSA menjelaskan sejak 2012 perusahaan telah bekerja sama dengan BNI terkait dengan fasilitas kredit non-cash loan. PT Elnusa Tbk memperoleh peningkatan modal plafon fasilitas kredit di PT Bank Negara Indonesia Tbk menjadi 70 juta dolar Amerika. Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia Senin lalu, ELSA menandatangani perjanjian kredit dengan Bank BNI. Melalui perjanjian tersebut, plafon fasilitas kredit perusahaan di BNI sebesar 50 juta dolar Amerika dengan tenor 12 bulan berdasarkan persetujuan perubahan perjanjian pemberian fasilitas kredit tidak langsung tertanggal 20 November 2024 telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan persetujuan serupa tertanggal 21 Juli 2025. Selanjutnya, melalui perjanjian tadi, Elnusa meningkatkan plafon fasilitas kredit di Bank BNI menjadi 70 juta dolar Amerika dengan tenor selama 24 bulan untuk periode 15 Agustus hingga 14 Agustus 2027. Manajemen ELSA menjelaskan sejak 2012 perusahaan telah bekerja sama dengan Bank BNI terkait fasilitas kredit non-cash loan. Pada 2025, kebutuhan pendanaan perusahaan mengalami peningkatan sehingga fasilitas kredit perusahaan di BNI ikut meningkat. Lantas, skema fasilitas kredit yang sebelumnya hanya non-cash loan kemudian berubah menjadi lebih fleksibel. Alhasil, fasilitas ini bisa digunakan untuk non-cash loan dan cash loan. Lebih jauh, perusahaan memiliki fasilitas kredit dengan klasifikasi bank umum milik negara dan klasifikasi bank swasta. Salah satu alasan utama dalam penambahan fasilitas kredit BNI yaitu pembuatan bank garansi untuk klien kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS yang mensyaratkan bank garansi harus melalui bank umum milik negara. Peningkatan dan plafon fasilitas kredit di BNI termasuk ke dalam transaksi material karena nominalnya lebih dari 20% dari ekuitas perusahaan. Berbagai sumber IDX Channel. PT Elnusa Tbk atau ELSA memperoleh peningkatan nominal plafon fasilitas kredit di PT Bank Negara Indonesia Tbk dengan nilai menjadi 70 juta dolar Amerika Serikat dan manajemen ELSA menjelaskan sejak 2012 perusahaan telah bekerja sama dengan BNI terkait dengan fasilitas kredit non-cash loan.
PT Elnusa Tbk memperoleh peningkatan modal plafon fasilitas kredit di PT Bank Negara Indonesia Tbk menjadi 70 juta dolar Amerika. Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia Senin lalu, Elsa menandatangani perjanjian kredit dengan Bank BNI. Melalui perjanjian tersebut, plafon fasilitas kredit perusahaan di BNI sebesar 50 juta dolar Amerika dengan tenor 12 bulan berdasarkan persetujuan perubahan perjanjian pemberian fasilitas kredit tidak langsung tertanggal 20 November 2024 telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan persetujuan serupa tertanggal 21 Juli 2025. Selanjutnya, melalui perjanjian tadi, Elnusa meningkatkan plafon fasilitas kredit di Bank BNI menjadi 70 juta dolar Amerika dengan tenor selama 24 bulan untuk periode 15 Agustus hingga 14 Agustus 2027. Manajemen Elsa menjelaskan sejak 2012 perusahaan telah bekerja sama dengan Bank BNI terkait fasilitas kredit non-cash loan. Pada 2025, kebutuhan pendanaan perusahaan mengalami peningkatan sehingga fasilitas kredit perusahaan di BNI ikut meningkat. Lantas, skema fasilitas kredit yang sebelumnya hanya non-cash loan kemudian berubah menjadi lebih fleksibel. Alhasil, fasilitas ini bisa digunakan untuk non-cash loan dan cash loan. Lebih jauh, perusahaan memiliki fasilitas kredit dengan klasifikasi bank umum milik negara dan klasifikasi bank swasta. Salah satu alasan utama dalam penambahan fasilitas kredit BNI yaitu pembuatan bank garansi untuk klien kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS yang mensyaratkan bank garansi harus melalui bank umum milik negara. Peningkatan dan plafon fasilitas kredit di BNI termasuk ke dalam transaksi material karena nominalnya lebih dari 20% dari ekuitas perusahaan. Berbagai sumber IDX Channel. Emiten pengelola Rumah Sakit Mayapada PT Sejahtera Raya Anugrah Jaya Tbk mengungkapkan telah menyerap capital expenditure senilai 595 miliar rupiah sepanjang tahun berjalan 2025. Chief of Financial Officer Mayapada Mark Lee Kristomo menyatakan sekitar 85% dari total capex yang dianggarkan untuk tahun 2025 telah terserap sepanjang periode berjalan. Serapan tersebut telah terrealisasikan dalam berbagai bentuk ekspansi perseroan seperti percepatan pembangunan Rumah Sakit Mayapada di Jakarta Timur, membangun unit baru di Rumah Sakit Mayapada di Jakarta Selatan dan Rumah Sakit Internasional Mayapada di Batam. Adapun realisasi capex ini mencerminkan sebagian kecil capex yang dianggarkan Mayapada sepanjang 2 hingga 3 tahun mendatang senilai 2 triliun rupiah. Emiten energi PT Indo Tambang Raya Megah Tbk atau ITMG akan melakukan aksi korporasi buyback saham senilai 2,49 triliun rupiah. Rencana ini masih menunggu restu pemegang saham dalam RUPS pada 3 November 2025. Ada sejumlah alasan utama buyback ini digelar, antara lain adalah karena harga saham saat ini dinilai belum mencerminkan fundamental sekaligus memberikan sinyal positif kepada pasar. PT Indo Tambang Raya Megah Tbk menyiapkan buyback saham maksimal 10% dari modal disetor melalui Bursa Efek Indonesia, baik secara bertahap maupun sekaligus. Pelaksanaan buyback ini akan diselesaikan paling lambat 12 bulan setelah mendapat persetujuan RUPS. Korporat Sekretari ITMG Monika Ida Krisnamurti menjelaskan, ada 3 alasan utama buyback ini digelar. Antara lain karena harga saham saat ini dinilai belum mencerminkan fundamental, sekaligus memberi sinyal positif kepada pasar. Buyback juga diharapkan memberikan tingkat pengembalian yang lebih baik bagi pemegang saham, meningkatkan kepercayaan investor, serta menjaga stabilitas harga saham ITMG di bursa. Manajemen memastikan aksi ini tidak akan mempengaruhi kinerja maupun pendapatan perseroan karena dana berasal dari saldo laba dan arus kas yang kuat. Berbagai sumber IDX Channel.